pagi Bapak. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa ya? Saya Dimas. Oh baik, dengan Bapak Dimas. Saya cek dalam pasien terlebih dahulu ya Pak. Oh iya benar, dengan Bapak Dimas. Perkenalkan Bapak, di sini saya Madia, berdinas pada pukul 7 sampai dengan jam 2 siang nanti. Tujuan saya di sini yaitu untuk melakukan evaluasi karena Bapak sudah dirawat 2 hari gitu. Oke, betul. Untuk keluhannya sekarang apa yang dirasakan nih Pak? Buat sekarang sih ini, kalau pas saya kencing itu rasanya panas. Habis itu rasanya keluarnya cuma sedikit, tapi sering kayak gitu. Itu sakit nggak ya Pak? Sakit. Baik. Jika sakit itu dari rentang 1 sampai dengan 10 kira-kira di rentang berapa Pak? Kayaknya pertengahan 5 sampai 6. Baik Bapak. Nah di sini saya akan melakukan pemeriksaan kembali Bapak untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter seperti itu. Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia. Baik, nanti saya akan melakukan pemeriksaan kurang lebih 10 menit dan nanti saya akan memberikan instruksi kepada Bapak. Nanti Bapak bisa mengikuti instruksi yang saya berikan seperti itu Bapak. Sebelum kita melakukan pemeriksaan ke pasien, alangkah baiknya kita mempersiapkan alatnya. Di sini ada hand drop, ada handspoon, ada bengkok, dan ada stetoskop. Setelah itu kita mendekati pasien. Sebelumnya kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu kita mendekati pasien. Untuk pemeriksaan yang pertama yaitu tahap inspeksi. Tahap inspeksi kita melihat di bagian area abdomen untuk melihat apakah terdapat bekas luka di bagian abdomen, kemudian apakah terdapat adanya massa atau pembengkakan, kemudian apakah terdapat perubahan warna kulit, dan apakah terdapat distensi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan dari ujung kaki untuk melihat apakah terdapat ketidaksimetrisan atau perubahan bentuk pada area abdomen. Jika dari hasil pemeriksaan inspeksi ditemukan adanya kulit atau perubahan menjadi pucat, maka mengindikasikan bahwa ginjal yang menyebabkan anemia. Kemudian apabila terdapat edema, menandakan adanya retensi atau penumpukan cairan. Kemudian jika terdapat penurunan turgor kulit, maka mengindikasikan bahwa pasien mengalami dehidrasi. Untuk pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan auskultasi di bagian abdomen. Pemeriksaan ini yaitu mengauskultasi di bagian atas kuadrat abdomen. Dapat menggunakan diafragma maupun bel untuk mendengar bising atau bruit di area aorta dan arteri renalis. Jika terdapat bunyi bising atau bruit, maka mengindikasikan terdapat gangguan aliran ke ginjal atau stenosis arteri ginjal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi pada daerah ginjal kanan dan ginjal kiri. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di bagian ginjal sebelah kanan dengan cara meletakkan tangan kanan di bawah kosta 12 dan tangan kiri diletakkan di bagian atas sedikit bawah lengkung iga kanan. Kemudian kita minta pasien untuk menarik nafas. Permisi Bapak bisa menarik nafas? Bisa. Kemudian kita sembari menarik nafas, kita melakukan penekanan untuk meraba area ginjal. Dari hasil pemeriksaan, bila ginjal tidak teraba, maka interpretasinya yaitu normal. Jika ginjal teraba, interpretasinya menandakan bahwa ginjal mengalami pembesaran maupun terdapat kista. Begitupun dengan pemeriksaan ginjal sebelah kiri. Kemudian kita melakukan pemeriksaan palpasi di bagian vesika urinaria, yaitu untuk mengetahui adanya ketidaksimetrisan, lokasi ukuran, dan sensasi. Caranya yaitu untuk memposisikan pasien supinasi, kemudian kita melakukan penekanan di area bawah umbilikus mendekati simfisis. Kita melakukan penekanan. Dari hasil pemeriksaan bahwa jika vesika urinaria tidak teraba, maka hasilnya normal. Jika vesika urinaria teraba, maka terdapat adanya pembesaran maupun distensi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan perkusi pada area ginjal dengan kondisi pasien dalam keadaan duduk. Letakkan tangan kiri di atas sudut costovertebral setinggi vertebra thoracalis 12 dan lumbal 1. Kemudian tangan kanan mengepal dan berikan pukulan sampai dengan pasien merasa pukulannya. Apakah Bapak merasa terdapat
terdapat nyeri Bapak pada saat terjadi apakah terdapat nyeri pada saat saya memberikan pukulan? Tidak. Baik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan di sebelah kanan dengan langkah yang sama. Untuk hasil interpretasi bahwa jika pasien merasakan nyeri, maka terdapat indikasi untuk hasil interpretasi bahwa jika pasien merasakan nyeri mengindikasikan terdapat batu. Jika pasien tidak nyeri, maka interpretasinya normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan perkusi di vesika urinaria. Pertama kita posisikan pasien untuk tidur telentang, kemudian kita melakukan perkusi di area simfisis sampai dengan umbilikus. Umumnya, pemeriksaan vesika urinaria ini tidak dapat dilakukan, namun terdapat beberapa kondisi seperti volume urin tertentu. Pemeriksaan ini sangat dianjurkan. Apabila suara dalam pemeriksaan vesika urinaria ini terdengar dullness atau redup, maka mengindikasikan bahwa di dalam kandung kemih terdapat urin. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan meatus. Pemeriksaan ini bukan merupakan pemeriksaan rutin dalam sistem perkemihan. Namun pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila pasien terindikasi terdapat infeksi sistem perkemihan. Caranya yaitu kita melakukan izin terlebih dahulu kepada pasien. Permisi Bapak, saya akan membuka alat kelaminnya, apakah diperkenankan? Ya. Baik, mohon maaf nih Pak. Kemudian kita membuka alat kelaminnya. Kita melakukan penekanan pada glans penis untuk melihat apakah terdapat kemerahan, keluar cairan, maupun luka di dalam meatus. Untuk pemeriksaan alat kelamin pada perempuan yaitu kita melakukan pembukaan pada labia mayora dan kita melihat apakah terdapat kemerahan, terdapat luka di dalam meatus maupun terdapat pembengkakan. Ya baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah selesai dilakukan nih Pak. Untuk hasilnya nanti saya laporkan kepada dokter penanggung jawab terlebih dahulu. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan baik. Saya permisi ke ruang perawat. Permisi Bapak. Dalam dunia medis, pemeriksaan penunjang sangat penting untuk membantu menegakkan diagnosis pada sistem urinaria dan ginjal. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaranya pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Pemeriksaan urin meliputi urinalisis, pemeriksaan visual dan kimiawi urin untuk mendeteksi sel darah, protein, glukosa, dan bakteri. Yang kedua, mikroskopi urin dilakukan untuk melihat sel-sel seperti sel darah merah dan sel darah putih, silinder, dan kristal di bawah mikroskop. Pemeriksaan darah dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu kreatinin dan BUN. Pemeriksaan ini untuk menilai fungsi ginjal melalui kadar limbah dalam darah. Yang kedua, hemoglobin. Pemeriksaan ini untuk menilai apakah ada anemia yang bisa berhubungan dengan gangguan ginjal. Selanjutnya, pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara 1. Ultrasonografi atau USG. Pemeriksaan ini digunakan untuk melihat kondisi ginjal, kandung kemih, dan ureter. Pemeriksaan ini cocok untuk mendeteksi batu ginjal atau sumbatan. Yang kedua, CT scan dan MRI. Pemeriksaan ini memberikan gambar detail untuk mendiagnosis tumor, infeksi, atau penyumbatan. Pemilihan metode pemeriksaan disesuaikan